Halo semuanya, selamat datang di video tutorial divisi khusus 3 dimensi kantor pertanahan Kota Semarang. Pada video ini, kita akan mempelajari langkah demi langkah proses pemodelan bangunan 3 dimensi menggunakan aplikasi FreeCAD. Mulai dari pembuatan model, pemberian atribut pada setiap partisi bangunan, hingga proses unggah data ke laman 3D Cadastre. Mari kita mulai. Dalam pembuatan model 3 dimensi BIM, dapat menggunakan berbagai software atau aplikasi. Salah satu software pembuatan BIM yang bersifat open source adalah FreeCAD. Dalam pembuatan model 3 dimensi menggunakan FreeCAD, kita akan membuat yang pertama data geometri, lalu data atribut. Data geometri dan data atribut ini kemudian akan dikonversi menjadi data IFC. Data IFC atau Industry Foundation Classes merupakan format data terbuka yang dikembangkan oleh Building Smart untuk memfasilitasi interoperabilitas dalam industri konstruksi atau Building Information Modeling. Ini merupakan salah satu skema data yang menjelaskan cara mengatur objek, properti, relasi, dan banyak lagi. Kemudian akan dikonversi menjadi BIM. Struktur data dalam IFC sendiri terdiri atas project, site, building story, dan elemen-elemen yang membangun 3D modeling building. Pada project dianalogikan sebagai nama project dalam pembuatan Lego, lalu set merupakan lokasi project, hamparan hijau yang akan dijadikan alas untuk pembuatan model building, lalu building merupakan bangunan-bangunan yang akan dibuat, kemudian building story merupakan tingkatan dalam suatu bangunan, terdiri dari lantai-lantai, lalu elemen merupakan bagian pembangun, antara lain bagian dinding, pintu, jendela, dan lain-lain. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka FreeCAD. Lalu langkah pertama kita pilih BIM arsitektur. Kemudian kita akan buat site. Jika tools ini tidak muncul, dapat kita munculkan dengan cara klik kanan pada area yang kosong, lalu aktifkan 3D BIM Tools. Setelah kita buat site, kita buat building, lalu kita buat level. Untuk building, kita masukkan ke dalam site, dan untuk level kita masukkan ke dalam building. Untuk building, akan kita beri nama apartemen atau bangunan yang akan kita buat, misal apartemen A. Kemudian untuk level, dapat kita ganti nama menjadi lantai yang akan kita buat, misal lantai basement. Untuk level, kita dapat atur visibilitas dengan menggunakan view, lalu ganti font size, misal menjadi 2 meter. Setelah itu, kita masukkan data acuan yaitu gambar denah dengan file, import, lalu kita masukkan dalam format DXF.
Lalu kita akan sesuaikan skala. Biasanya untuk skala akan default 1, sehingga kita harus menyesuaikan skala dengan ukuran yang telah kita ketahui pada gambar denah yang akan kita jadikan acuan. Lalu tekan OK. Setelah gambar denah telah muncul, kita dapat lakukan pengaturan view. Selanjutnya, untuk memastikan ukuran gambar denah telah sesuai dengan skala, kita dapat cek dengan measure. Lalu kita pilih geometri yang telah kita ketahui ukurannya. Pastikan ukuran geometri telah sesuai. Lalu kita close. Setelah itu, kita mulai untuk menggambar tapak bangunan atau tapak lantai di atas gambar denah dengan menggunakan tools yang ada di sini. Kita dapat memanfaatkan polyline, rectangle maupun tools yang ada di sini. Sebelum itu, kita harus pastikan untuk draft snap telah menyala. Jika belum menyala, dapat kita nyalakan pada bagian kosong, lalu klik kanan, lalu kita checklist pada draft snap. Lalu pastikan untuk endpoint-nya aktif. Selanjutnya, kita mulai untuk melakukan digitasi. Setelah selesai, akan terbentuk poligon berwarna putih. Lalu kita close. Di sini dalam format wire. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk pembuatan ruangan-ruangan berikutnya. Kita coba menggunakan rectangle. Lalu kita paskan pada titik yang berseberangan. Lakukan hingga semua ruangan selesai dalam lantai tersebut. Jika telah selesai, lalu kita close. Lalu untuk keempat poligon yang telah kita buat, kita pilih. Lalu kita akan memberikan volume dengan memanfaatkan wall. Kita klik wall. Setelah menjadi wall, kita dapat atur ketinggian. Kita pilih data, lalu kita atur ketinggian pada height. Misal ketinggian kita akan buat 5 meter. Selanjutnya, pada wall-wall ini dapat kita ganti nama sesuai dengan nomor ruangan atau nama ruangan yang ada pada tiap lantai. Misal ini untuk gudang. Ini gudang 1. Ini untuk pos. Lalu yang ini untuk misal untuk parkiran. Setelah selesai, kita pilih, lalu kita masukkan ke dalam level lantai basement. Setelah itu, kita masukkan acuan untuk lantai-lantai berikutnya.
kita dapat menonaktifkan lantai basement terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan dengan file, import, lalu kita pilih lantai 1. Kita sesuaikan skala, lalu tekan OK. Untuk layer lantai 1, karena posisinya sama dengan layer lantai basement, maka kita dapat menonaktifkan terlebih dahulu lantai basement untuk melihat layar lantai 1. Setelah itu, kita buat lagi level. Kita masukkan ke dalam apartemen A. Kemudian level akan kita ganti nama menjadi lantai 1. Untuk visibilitasnya dapat kita ganti font size menjadi 2 meter. Lalu untuk ketinggian kita rubah menjadi 5 meter. Setelah itu, kita dapat lakukan digitasi tapak bangunan seperti pada halnya lantai basement. Jika terjadi kesalahan atau tidak snap, kita dapat lakukan escape, lalu kita ulangi. Lalu kita lanjutkan untuk ruangan-ruangan berikutnya pada lantai 1. Untuk ruangan ini saya asumsikan menjadi satu ruangan. Jadi saya akan jadikan satu poligon. Jika terjadi kesalahan pada proses digitasi, dapat kita undo dengan klik ini atau kita tekan pada keyboard tanda garis miring ini. Kemudian kita lanjutkan untuk proses digitasi. Setelah selesai, dapat kita close. Lalu kita berikan volume dengan menggunakan wall. Lalu kita sesuaikan untuk ketinggian. Misal ketinggian saya buat 4 meter. Setelah itu, ketiga wall ini dapat kita rubah namanya sesuai dengan nama ruangan atau nomor ruangan. Misal ini adalah hunian 1. Lalu untuk ini misal gudang 2. Ini kita asumsikan sebagai ballroom. Setelah itu kita masukkan ketiga wall ini ke dalam level lantai 1. Karena tempatnya sama, maka kita harus naikkan level lantai 1 ini di atas wall basement dengan cara kita pilih ketiga wall pada lantai 1, lalu kita move. Sebelum itu, pastikan untuk wire
juga ikut terselect. Lalu kita move. Jika wall melayang atau berpindah tempat, maka kita sesuaikan kembali. Kita pilih yang wall tanpa wire atau rectangle, lalu kita move kembali, kita sesuaikan ke lokasi. Setelah itu kita close. Nah, ini merupakan struktur data IFC yang sudah tepat, yaitu terdiri dari project, site, nama bangunan, lalu ada level untuk ketinggian tiap lantai, lalu ada elemen yang berupa wall. Selanjutnya, bila mana data yang digunakan bukan DXF, misal PNG, dapat kita masukkan dengan import PNG, lalu open. Data ini akan otomatis berada pada titik tengah. Selanjutnya, untuk melakukan pembenaran pada ukuran geometri, kita dapat klik 2 kali pada gambar, pada layar gambar, lalu kita calibrate, kita pilih titik yang telah kita ketahui ukurannya, misal titik ini hingga titik ini 0,028 meter, misal ganti menjadi 20 meter, lalu kita tekan enter. Nah, ini sudah sesuai ukuran atau skalanya, lalu kita tekan OK, maka kita dapat melakukan digitasi di atas gambar ini. Untuk langkah selanjutnya, pada apartemen A ini kita lakukan save. Sebelumnya saya akan matikan untuk layar lantai 1. Kemudian kita lakukan save project, file, save as, lalu kita beri nama. Setelah save selesai, lalu kita buat data atribut dengan cara kita klik manage, lalu kita pilih manage IFC properties, lalu kita hilangkan untuk only selected object, kita pilih untuk semua wall, setelah itu kita add property site, kita klik new, kita beri nama atribut, setelah itu kita klik pada atribut, add property, lalu kita gunakan tipe data text. Ini kita dapat rubah nama menjadi atribut yang sesuai untuk keperluan 3D Cadastar, itu antara lain nomor, lalu kita tambahkan yang lain.
Nah, kita ubah menjadi ID. Jadi fungsi penggunaan bangunan alamat NIB unit lantai keterangan. Lalu untuk pengisian atribut, untuk atribut yang sama kita dapat langsung isi karena telah terseleksi semua. Misal untuk alamat kita buat contoh untuk Jalan Semarang. Lalu kita tambahkan untuk building atau nama bangunannya, kita buat menjadi apartemen A. Lalu kita tekan OK. Setelah itu untuk mengisi peruangan dapat kita pilih manage, lalu manage AFC properties, kita pilih untuk ballroom, kita isi satu persatu. Untuk fungsinya ini sebagai bukan hunian. Untuk keterangan sebagai ballroom, lantai berada pada lantai 1. Nomor misal kita buat ballroom adalah nomor 5. Untuk penggunaan bangunan yaitu umum. Lalu untuk gudang kita ganti fungsi sebagai bukan hunian, keterangan sebagai gudang, lantai berada pada lantai 1, lalu penggunaan bangunan untuk umum. Selanjutnya untuk hunian dapat kita sesuaikan fungsinya sebagai hunian, keterangan sebagai hunian apartemen, lantai berada pada lantai 1, penggunaan bangunan khusus, nomor misalkan nomor 5. Begitu seterusnya, yang lain juga diisi. Lalu jika sudah, kita tekan OK. Setelah selesai kita save, lalu kita akan ekspor. Kita pilih AFC itu bumi, kita pilih site, kita pilih convert export, kita pilih folder,
Untuk penamaan ini, dengan catatan tidak boleh ada spasi. Karena bila mana terdapat spasi seperti ini, maka nanti akan gagal ketika kita memasukkan ke dalam 3D Cadastar. Lalu kita save. Kita sesuaikan untuk lokasi dengan menggunakan koordinat. Kita coba menggunakan default dengan nilai Z 95. Lalu kita OK. Tunggu proses berjalan. Setelah sukses, kita close. Oke. Kita beralih ke folder. Lalu untuk folder hasil ini kita lakukan zip. Untuk nama zip juga tidak boleh terdapat spasi. Setelah itu kita masuk ke 3D Cadastar. Kita upload file. Data type-nya objek 3 dimensi. Koordinat sistem menyesuaikan. Lalu kita pilih file. Kita pilih file yang telah terzip. Lalu upload. Setelah itu, tunggu processing hingga menjadi draft. Setelah itu kita lihat ada open menu, lalu view. Dapat kita lihat bangunan telah masuk ke dalam 3D Cadastar. Selanjutnya dapat kita lakukan location editor, menyesuaikan pada lokasi bangunan. Untuk atribut telah masuk. Ini untuk ballroom, kemudian bangunan umum, lantai 1, nomor 5. Ini untuk lantai di bawahnya. Sekian, terima kasih.